warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kelas MC 1C. Salam Siap. kenal. Malam, Pak. Malam, Pak. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Faroki Dindara Sarandi. Jadi familiar dipanggil dengan Pak Faroki, tapi jangan menggunakan Pak Dinda ya, karena diragu ibu nanti. Oke, jadi ini kita melanjutkan materi terkait matematika diskrit. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu nantinya juga beberapa akan kita gunakan dan kita aplikasikan di materi himpunan pada pertemuan minggu kali ini. Oke, mungkin saya izin share ya. Oke, saya kira sudah. Oke, bentar. Mungkin materinya terlihat tidak ya, rekan-rekan semua? Siap, terlihat Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Minggu kedua kita akan mempelajari tentang konsep himpunan. Jadi sebenarnya materi matematika diskrit ini kurang lebih pernah Anda jumpai atau pernah Anda dapatkan ketika Anda menduduki sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir ya. Jadi mungkin implementasinya itu kurang lebih sama, dan nanti kita akan mencoba merefresh kembali apa sih yang disebut dengan himpunan, apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan himpunan, dan nanti penerapannya untuk apa. Jadi kenapa multimedia dan jaringan itu nanti mempelajari himpunan, untuk nanti jawabannya kita akan pelajari pada minggu ini. Oke, jadi pokok bahasan yang akan kita bahas atau diskusikan di sini terdiri dari 8 bagian utama. Oke, yang di sini adalah definisi himpunan. Jadi pada materi pertama saya akan bahas apa itu himpunan, definisi atau pengertiannya. Kemudian penyajian himpunan itu ada berbagai macam caranya dan apa saja yang bisa disajikan. Kemudian kardinalitas, kemudian himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan kuasa, kemudian operasi himpunan. Jadi himpunan itu bisa juga dilakukan operasi untuk menghitung selisih, untuk perkalian, dan sebagainya, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Apa itu himpunan? Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang ada di dalam himpunan disebut elemen atau unsur atau anggota. Contohnya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2013. Jadi, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika itu di dalamnya terdapat banyak anggota ya. Jadi, ada yang namanya A, namanya B, C, dan berbagai macam. Dan itu memiliki karakter yang unik. Jadi, setiap himpunan itu terdapat anggota, oh si A ini, oh dia laki-laki yang berambut panjang. Si B, oh dia cewek berjilbab. Oh yang C, oh dia cewek yang rambutnya pendek. Ini kan punya karakter dan dia berada pada satu set himpunan yang sama. Kemudian himpunan alfabet. Alfabet itu contohnya A, B, C sampai dengan Z. Kemudian himpunan bilangan ganjil dan berbagai macam contoh yang lainnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada satu contoh. Nah, ini yang di dalam kurung kurawal ini adalah anggota himpunannya. Oh, apa sih himpunan dari apa? Perlengkapan sandang Anda. Oh, di sana ada topi, kemudian di sana ada
jaket, kemudian dia ada kaos yang dia masuk dalam set perlengkapan sandang kalian. Kalau bahasa generasi milenial tuh outfit gitu ya. Berapa sih outfit lo gitu ya. Nah, ini adalah salah satu himpunan outfit. Nah, itu bisa dikategorikan himpunan juga. Topinya, kaosnya, celananya, sneakernya, dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu contohnya. Kemudian bagaimana menyajikan himpunan? Kita kenal dengan enumerasi. Jika himpunan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi, artinya menuliskan semua elemen himpunan tersebut di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya, himpunan B yang berisi 5 bilangan genap positif pertama, maka B dapat dinyatakan dengan B sama dengan kurung kurawal buka 2,4, 6,8, 10. Jadi untuk jumlah anggota yang bisa ditulis dan jumlahnya tidak terlalu banyak, maka diperkenankan penulisan anggota itu di dalam 2 kurung kurawal. Jadi kita bisa menuliskannya dengan rapi. Oh ya, ini mungkin di pertengahan presentasi saya, kalau misalnya ada bagian penyajian saya yang tidak terlihat, tolong sampaikan saja secara lisan ya. Kadang ada disconnect atau masalah teknis yang lainnya, tolong nanti saya diingatkan. Kemudian terkait simbol baku, terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal atau boldface yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Antara lain, nah di sini ini juga harus Anda perhatikan, dan nanti ketika Anda mengerjakan suatu soal, ketika ada tulisan yang bercetak tebal, ini maksudnya apa sih? P itu apa? N itu apa? Dan sebagainya, itu Anda jangan bingung. Misalnya X elemen P, maksudnya apa sih? X-nya nggak tahu. Kemudian P itu apa sih? Kita harus perhatikan bahwa dalam penyajian himpunan itu dikenal dengan simbol baku yang disimbolkan dengan huruf kapital bercetak tebal. Yang sering digunakan adalah beberapa simbol di bawah ini. Contohnya yang pertama adalah P, adalah himpunan bilangan bulat positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian N itu adalah himpunan bilangan asli. Kemudian Z adalah himpunan bilangan bulat. Dia bisa bulat negatif ataupun bulat positif. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian Q adalah himpunan bilangan rasional, kemudian R adalah himpunan bilangan real, dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Nah, ini pada pertemuan minggu kemarin Anda sudah mempelajari secara asinkron, terdapat berbagai macam jenis-jenis bilangan ya. Jadi saya admit dulu. Ada yang bisa menghierarkikan atau menjelaskan apa itu bilangan rasional, bilangan real, ada yang masih ingat? Jadi bilangan real itu terdiri dari dua ya. Jadi ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Contoh untuk bilangan irasional adalah bilangan pecahan besar atau bilangan yang pecahannya itu sampai koma, atau yang umum kita jumpai adalah nilai pi. Jadi pi itu kan umumnya kita gunakan 22/7 ya. Jadi nilai 22/7 itu nilainya komanya banyak. 3,14 sekian, 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 sekian. Kalau bilangan rasional ya bilangan yang seperti bilangan pecahan, bilangan bulat. Kemudian kalau kita klasifikasikan lagi bilangan bulat, ada bilangan bulat negatif, kemudian bilangan cadah, dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah mempelajarinya di pertemuan itu sebelumnya.
Selain simbol baku, kita juga memperhatikan jenis penyajian himpunan yang berikutnya adalah terkait notasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya adalah sebagai berikut. Kurung kurawal, X, kemudian garis tegak, syarat yang harus dipenuhi oleh X, kemudian kurung kurawal tutup. Itu maksudnya bagaimana? Nah, ini juga harus Anda perhatikan dan pahami bagaimana cara kita membaca suatu himpunan. Sepertinya ini sudah dipelajari Anda ketika Anda mengenyam pendidikan dasar ya, tapi kita refresh kembali karena ini merupakan hal yang terpenting ketika Anda ke tahap yang berikutnya. Aturan penulisan syarat keanggotaannya adalah begini. Bagian di kiri tanda garis tegak, nah jadi yang X ini, melambangkan elemen himpunan. Tadi dijelaskan, elemen itu apa? Elemen adalah anggota pada suatu set atau suatu himpunan. Jadi kalau set himpunan outfit, nah, maka di dalamnya ada topi, kaos, jaket, sepatu, nah, kemudian celana, dan lain sebagainya. Jadi yang sebelah kiri garis tegak ini adalah elemennya. Selanjutnya, tanda tegak dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Nah, jadi X, jadi elemen himpunan X. Nah, di mana, nah, berarti ini nanti dibaca di mana, atau elemen X, elemen himpunan X, sedemikian sehingga, baru nanti di sini ada syarat. Bagian di kanan tanda tegak menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Contohnya adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. A, nah berarti A ini mendefinisikan suatu himpunan. Nama himpunannya adalah himpunan A. Sama dengan kurung kurawal. Nah, baru di dalam kurung kurawal ini dia akan mendeklarasikan apa itu anggotanya. Bagaimana anggotanya? Di sini elemen X, nah, elemen X berarti anggota dari himpunan A yang mana atau sedemikian sehingga elemen X ini adalah elemen, nah jadi elemen dari P. Coba kita perhatikan P itu apa? P adalah himpunan bilangan bulat positif. Jadi elemen X adalah bagian dari elemen bilangan positif. Kemudian koma dan, nah ini kan tadi sudah jelaskan bahwa tanda koma ini anggotanya adalah dan. Dan X itu kurang dari 5. Berarti ketika ada deklarasi seperti ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memilih elemen X yang merupakan bagian dari anggota himpunan bilangan bulat positif. Jadi P itu adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, ada koma. Koma itu menginformasikan itu adalah dan. Jadi, dia bulat positif, dia, dan dia nilainya kurang dari 5. Berarti anggotanya berapa saja? Bilangan bulat positif dan kurang dari 5. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, ada beberapa mahasiswa yang sepertinya antri. Saya izinkan masuk dulu ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, bisa dilihat lagi ya presentasi dari saya. Bisa, Pak, bisa. Oke. Insya Allah. Kemudian jika
penyajian himpunan itu ditampilkan secara grafis, maka kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini dibuat oleh penemunya ya, jadi Venn itu nama penemu diagram ini, nama lengkapnya saya lupa ya namanya, diagram Venn, maka dia kenapa namanya Venn itu karena dia penemu dari diagram ini. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis, contohnya, di sini terdapat dua himpunan. Yang pertama adalah soccer, yang kedua adalah tenis. Mungkin ini adalah hobi ya. Jadi ada himpunan yang suka dengan sepak bola, misalnya atau soccer, di mana di dalamnya terdapat 4 elemen atau 4 anggota, yaitu Alex, Casey, Drew, Hunter. Wah, ini kelihatan banget namanya ini adalah nama orang Amerika ya. Karena di sana sepak bola disebut soccer bukan, atau football ya, saya kurang tahu. Kemudian tenis, di sini ada Casey, Drew, dan Jade. Nah, di sini dari dua himpunan ini, maka ada anggota yang masing-masing dia di himpunan soccer masuk, di himpunan tenis juga masuk. Berarti ada elemen atau anggota yang dia saling beririsan. Kalau kita lihat, ada dua nama yang dia ikut di masing-masing himpunan, yaitu Casey, dan Drew. Sehingga ketika kita gambarkan, himpunannya seperti ini. Dua himpunan saling beririsan, dan di dalam irisannya ini terdapat dua elemen atau dua anggota yang dia masing-masing ikut himpunan soccer dan himpunan tenis. Nah, nanti kalau misalnya kita ubah dalam bentuk matematis, maka Anda harusnya bisa. Misalnya yang satu, himpunan A itu adalah bilangan bulat positif, kemudian himpunan B itu adalah bilangan genap, kurang dari 10. Nah, harusnya Anda bisa membuat diagram Venn, elemen apa saja yang saling beririsan. Kemudian ini adalah kardinalitas himpunan. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah NA atau A. Contohnya, himpunan A sama dengan kurung kurawal buka elemen X, di mana elemen X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Berarti ketika kita membahas kardinalitas himpunan, jumlah anggota dalam himpunan tersebut bisa kita hitung. Oh, berapa sih bilangan prima yang lebih kecil dari 20? Kita urutkan saja mulai dari 2, 3, 5, 7, kemudian berapa? 11, 13, kemudian 17, 19. Ternyata ada 8 anggota di himpunan A, sehingga ketika kita menuliskan kardinal dari himpunan A, ditulis garis tegak A garis tegak, atau N kurung buka A kurung tutup, sama dengan 8, karena jumlah anggota di dalam himpunan A adalah sebanyak 8. Kemudian, himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0 atau tidak ada isinya, maka notasinya adalah 0 kemudian di strip miring atau kurung kurawal di dalamnya adalah 0. Ini perlu Anda perhatikan, yang dimaksud dengan tidak memiliki satupun elemen itu adalah benar-benar tidak ada anggota. Kalau dia ada satu anggota, nilainya 0, maka dia atau himpunan tersebut itu memiliki satu elemen. Yang disebut elemen kosong adalah elemen yang di dalamnya tidak punya anggota sama sekali. Contohnya di sini. Contohnya adalah di sini ada himpunan E, kemudian di mana elemen X, di mana elemen X itu kurang dari X. Kan tidak ada suatu bilangan yang dia kurang atau lebih besar dari bilangan itu sendiri. Sehingga nilai
X yang nilainya kurang dari X itu kan tidak ada atau kosong. Sehingga kardinal dari himpunan E sama dengan 0. Kemudian ada lagi contoh yang berikutnya. Himpunan P itu adalah merupakan di sini deskripsinya adalah mahasiswa bodoh. Maka nilai kardinal dari himpunan P itu sama dengan kosong atau 0. Tidak ada. Maaf, bukan kosong tapi 0. Ini kan tidak ada parameter yang menentukan apakah itu mahasiswa pintar atau mahasiswa bodoh, itu kan tidak ada. Sehingga dia kardinalnya atau jumlah elemennya adalah 0. Kemudian yang materi berikutnya adalah terkait himpunan bagian. Anda bisa memperhatikan gambar di sebelah kiri Anda. Di sana ada 2 buah himpunan, yaitu masing-masing himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A seluruh anggotanya merupakan bagian dari anggota B. Jadi di sana ada himpunan A terdiri dari 3 anggota atau 3 elemen, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B itu dia memiliki 5 anggota, masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kita membahas tentang himpunan bagian, maka kita bisa mendefinisikan mana yang dia masuk subset dan mana dia yang masuk set. Jadi yang himpunan kecil dia masuk ke subset dan himpunan yang besar dia masuk ke set. Hal ini berlaku jika semua anggota salah satu himpunan dia masuk ke bagian dari himpunan yang lainnya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Sehingga notasinya adalah A superset dari B. Ya, simbolnya adalah seperti itu. Contohnya begini. Ini yang tadi saya sampaikan. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena semua bagian anggota atau elemen yang ada di himpunan A itu adalah bagian dari himpunan B, maka kita bisa sebut menggunakan A, kemudian disimbolkan seperti yang di atas ini, B. Dalam hal ini diartikan bahwa B dikatakan sebagai superset dari A. Himpunan B adalah superset dari A. Selain himpunan bagian, kita juga perlu memahami tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya adalah P, kemudian dalam kurung himpunan A, kurung tutup, atau 2 pangkat himpunan A. Jika elemen A sebanyak N, maka jumlah elemen himpunan kuasa adalah 2 pangkat N. Contohnya di sini. Terdapat suatu himpunan namanya di dalamnya ada anggota A, B, dan C. Kemudian, bagaimana kita membentuk suatu himpunan kuasanya? Jadi himpunan kuasanya itu termasuk salah satunya adalah himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak ada anggotanya sama sekali. Kemudian ada himpunan yang terdiri dari 1 anggota saja, A, atau B, atau C. Dan juga ada suatu himpunan yang di dalamnya terdiri dari 2 anggota, misalnya A dengan B,
A dengan C, dan B dengan C. Dan satu himpunan lagi yang terdiri dari seluruh anggotanya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya bisa kita hitung dengan 2 pangkat A. Maaf, 2 pangkat N. Di mana N ini adalah jumlah anggota dari elemen A. Misalnya di sini himpunan A itu terdiri dari 3 elemen. A, B, C. Berarti jumlah elemen himpunan kuasa A, jadi jumlahnya himpunan kuasa A ini bisa kita hitung dengan cara 2 pangkat N. N sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kita hitung himpunan 01, himpunan yang isinya adalah satu anggota ada 3, yang terdiri dari 2 anggota juga 3, dan satu yang memiliki 3 anggota itu jumlahnya 1. Sehingga kita jumlahkan, hasilnya adalah 8. Di mana 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kenapa kita mempelajari himpunan kuasa? Himpunan kuasa itu juga nantinya akan Anda terapkan ketika Anda melakukan suatu pemrograman untuk menentukan logika dalam mengimplementasikan logika matematika dalam coding Anda. Nanti ketika Anda menggunakan bahasa C atau dasar pemrograman, Anda menerapkan konsep seperti ini. Contohnya, Anda pergi ke toko es krim. Pilihan rasa yang tersedia adalah coklat, vanila, dan stroberi. Kemungkinan apa yang akan Anda beli, jadi ketika Anda ingin mengunjungi suatu toko es krim, maka ketika toko tersebut menyediakan menu 3 varian rasa, maka ada kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, mungkin saja tidak ada sama sekali. Mungkin saja stoknya sudah habis. Masing-masing rasa coklat, vanila, dan stroberi habis. Mungkin saja masih hanya tersisa yang coklatnya saja. Atau vanilanya saja, atau stroberinya saja. Bisa juga kasusnya hanya terdapat rasa coklat dan vanila, atau coklat dengan stroberi, ataupun vanila dan stroberi. Atau mungkin saja semuanya masih tersedia, yaitu coklat, vanila, dan stroberi. Jadi di toko es krim itu yang disebut dengan himpunan. Jadi menu yang di dalam toko es krim itu adalah contoh dari himpunan, di mana anggotanya adalah varian atau rasa es krim itu sendiri. Es krim coklat, vanila, dan stroberi. Berarti himpunan rasa es krim pada toko es krim tersebut adalah coklat, vanila, dan stroberi. Jumlahnya 3. Sehingga ketika kita menghitung himpunan kuasanya, berarti kita 2 kali pangkat dari jumlah anggota himpunan tersebut. 2 kali pangkat 3. Sehingga ketemunya adalah 8. Yaitu himpunan kosong atau tidak ada menu sama sekali. Kemudian himpunan yang terdiri dari 1 anggota, coklat, vanila, atau stroberi. Kemudian himpunan yang terdiri dari 2 anggota, dan ketiga anggotanya semuanya. Jadi ini penting juga ketika Anda akan belajar logika matematika dalam suatu skrip. Jadi ada keterkaitan di sini kenapa Anda mempelajari matematika lagi, apalagi matematika diskrit, karena nanti ini sangat penting juga dan mungkin diimplementasikan dalam aplikasi di bidang multimedia dan jaringan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sambil saya meng-approve dari teman-teman yang baru masuk ya. Ini nanti saya jelaskan toleransi keterlambatannya lagi di akhir sesi ya. Supaya tidak mengganggu, karena minggu pertama kemarin kita belum sempat membahas tentang toleransi ya. Toleransi keterlambatan. Oke, di sini ada 24 mahasiswa. Oke, kita lanjut ya. Ya Pak, lanjut. Oke. Prinsipnya kan semakin cepat semakin baik gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah operasi himpunan. Jadi Anda nggak perlu segan untuk bertanya ya. Jadi kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kemudian kalau nggak bisa jawab, saya coba nanti
akan cari jawabannya, kemudian saya share di grup. Jadi kita diskusi santai tapi serius. Anda harus benar-benar memahami ini, karena ini pelajaran yang dasar ya, jadi penting juga untuk Anda pelajari. Saya kemarin sudah melihat beberapa pengerjaan kalian dan saya hanya mengambil 2 sampel, saya nggak menyebutkan namanya, tapi semuanya sudah bisa mengerjakan dengan baik. Sehingga kesimpulan awal dari saya untuk materi kemarin, tujuannya sudah terpenuhi. Nah, ini juga nanti ada tugasnya ya, seperti biasa, nanti ada tugasnya, kemudian nanti akan saya evaluasi dulu, sampel aja, 2 saja, kalau misalnya ada kesalahan nanti akan kita bahas di minggu berikutnya. Baik. Yang akan kita bahas berikutnya adalah operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan atau intersection. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya adalah garis melengkung dari kiri bawah, melengkung ke atas, kemudian ke kanan bawah. Notasinya adalah A irisan B. Himpunan A irisan B adalah suatu elemen di mana elemen tersebut adalah elemen A dan elemen tersebut adalah elemen B. Contohnya begini. Jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, jadi himpunan A itu memiliki anggota 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan B memiliki anggota 4, 10, 14, dan 18. Maka himpunan A irisan B adalah mana yang anggota A itu juga anggota B. Kita lihat di sini di himpunan A terdapat anggota 4, anggota bilangan 4, kemudian B ini juga ada bilangan 4. Selanjutnya di A ini juga ada bilangan 10, yang mana di himpunan B ini juga ada bilangan 10. Sehingga A irisan B adalah 4,10. Nah, jadi ketika kita ingin nah ini kan Anda kan kaum generasi milenial atau generasi Z ya? Kayaknya generasi Z ya? Ya, Anda kan biasanya ketika ya. Apa generasi Z ya? Ya, benar. Ya, Pak. Ya. Generasi Z ya. Kita cuma beda 1 2000 ke atas ya. Kalau saya masih milenial ya, karena 90-an ya. Masih Ya, muda ya, Pak. Pak. Oke, ketika Anda mencari jodoh ya, wah ini jodoh ini sudah merupakan analisis yang kritis juga ya, menyangkut masa depan masalahnya. Ketika menentukan jodoh, misalnya himpunan A itu adalah standar kriteria Anda. Contohnya siapa ya? Sini ketua kelasnya siapa? Nathan, Pak. Namanya. Siapa? Nathan, Pak. Nathan ya? Oke, Nathan ya. Misalnya kriteria Nathan itu adalah pengen tuh ceweknya itu rambutnya panjang, kulitnya putih, tinggi gitu kan. Ada tiga anggota syarat ya. Rambutnya panjang, kulitnya putih, dan tinggi. Bukan hantu ya. Kemudian kriteria dari orang tuanya Nathan, mungkin kita mengesampingkan dia muslim atau tidak ya. Kriteria dari mamanya Nathan, dia pengen rambutnya itu kan ya, tinggi dan berhijab. Nah, gitu. Tinggi dan berhijab. Berarti yang merupakan himpunan yang dia memiliki kriteria yang sama antara Nathan dan mamanya Nathan, itu yang bagaimana? Oke, Nathan. Gimana Nathan? Nathan kriterianya rambut panjang, tinggi. Nathan cewek, Pak. Oh, Nathan cewek, masa sih? Natania, Pak, namanya. Iya, Iya, Pak. Oh, Pak. Iya, Pak. Oh, saya kira Nathan tuh foto. Oke, sorry. Pak. Nggak apa-apa lah, anggap aja Nathan tuh cowok ya. Iya, Oke. Pak, saya ganteng. Berarti yang A irisan Nathan irisan mamanya Nathan apa?
Kalau malam dia cowok, Pak. Gimana Pak? Oke, berarti irisannya apa? Anggota himpunan Nathan itu adalah rambut panjang, tinggi, dan kulitnya putih. Iya Pak. Anggota himpunan mamanya Nathan itu adalah jilbab dan tinggi. Tingginya Pak. Berarti, oke, betul sekali. Tingginya. Berarti kriteria Nathan irisan mamanya Nathan itu adalah tinggi. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika Anda memilih kriteria itu harus ada yang sama antara Anda dan orang tua Anda ya. Jadi jangan sampai, wah ini kayak gini. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan gabungan atau union. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Nah, ini sedikit berbeda. Ketika kita membahas tentang intersection atau irisan, itu adalah kata utama dalam intersection ini adalah dan. Berarti dan itu maksudnya adalah jika salah satu tidak terpenuhi, berarti dia bukan merupakan anggotanya. Tapi kalau gabungan atau union, itu kata utamanya adalah atau. Jadi, jika ada satu kriteria yang dia tidak masuk, dan satu kriteria masuk, dia masih bisa dimasukkan semuanya. Contohnya di sini adalah himpunan A, itu anggotanya 2, 5, dan 8. Dan himpunan B, itu anggotanya adalah 7, 5, dan 22. Sehingga, gabungan atau union dari himpunan A dan B, itu sama dengan A atau B. Jadi seluruh anggota A dan seluruh anggota B itu dimasukkan. Yaitu ada dua kata utama. Ketika kita membahas intersection atau irisan itu adalah dan. Dan itu adalah kita harus memilih elemen yang sama antara himpunan A dan B. Tapi kalau gabungan itu semua elemen di A atau di B itu semua dimasukkan ke dalam gabungan dari himpunan A dan B. Nah, contohnya ada di bawah ini. Operasi himpunan yang ketiga adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U tapi bukan elemen A. Notasinya begini, himpunan A adalah memiliki elemen X, di mana X itu adalah elemen U, atau elemen himpunan semesta U, dan X bukan merupakan elemen himpunan A. Contohnya di sini, misalkan himpunan U itu memiliki anggota atau elemen semua bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jika elemen A, himpunan A itu terdiri dari anggotanya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil kurang dari 10 ya. Kemudian semesta U itu adalah bilangan bulat kurang dari 10. Maka komplement dari A, simbolnya putus-putus ya? Tidak Pak, tidak. Lanjut Pak. Tidak Pak, tidak putus-putus Pak. Oke, sehingga komplement A adalah yang elemennya merupakan elemen U tapi bukan elemen A. Jadi dia yang bukan bilangan ganjil atau isinya adalah yang bilangan genap 2, 4, 6, dan 8. Notasi dari komplement A atau komplement himpunan A adalah A, kemudian ada garis di atas huruf A. Nah, ini mungkin agak tipis ya garisnya ya, tapi ini adalah notasi untuk menggambarkan komplement pada suatu himpunan. Komplement berarti bukan merupakan anggota A, tapi dia merupakan bagian dari himpunan lain, misalnya himpunan semesta U. Selanjutnya adalah operasi himpunan, yaitu yang operasi himpunan keempat, yaitu selisih atau difference.
selisih dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A tapi bukan elemen B. Contohnya adalah untuk menotasikan operasi himpunan selisih itu kita bisa menggunakan A kemudian notasi negatif B. Atau sama dengan suatu himpunan yang dia memiliki elemen X di mana elemen X itu merupakan elemen dari A atau X bukan merupakan elemen dari B. Ya, kita perhatikan X elemen dari A atau X bukan elemen dari B. Sehingga di sini contohnya sebagai berikut. Himpunan A itu terdiri dari elemen atau anggota 1, 3, dan 5. Sedangkan himpunan B itu terdiri dari anggota 1, 2, dan 3. Ketika kita membahas operasi himpunan selisih, himpunan A kurangi B, berarti di sini kita bisa melihat 1, 3, 5 dikurangi 1, 2, 3. Maka ketemunya adalah 5. Sedangkan yang sebaliknya, jika kita ingin menghitung selisih himpunan B kurangi himpunan A, itu sama dengan 1, 2, 3 kurangi 1, 3, 5. Ketemunya adalah 2. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Nah, kita perhatikan lagi bahwa di sini X elemen A. X elemen A, contohnya di sini. X elemen A atau X bukan elemen B. Nah, ini kita perhatikan anggota himpunan A, ini ada 1, 3, 5. Kemudian, X tersebut bukan merupakan elemen B. Nah, jadi yang anggota bagian dari elemen A, yang dia bukan merupakan anggota B itu yang mana? Oke, Pak. elemen 1, dia elemen A ya. Ya, Pak. 1 ini dia masuk, ada juga nggak di elemen Ada, Pak. Ada, B? Pak. Ada ya. Ada. Kemudian 3 ini ada nggak di ini himpunan B? Ada kan? Ya, Pak. Kemudian 5 ini ada nggak di himpunan B? Kan nggak ada. Ya, Karena Pak. di sini X bukan elemen B, sehingga di sini 5. Nah, begitu juga ini juga. Oh, iya. 1 ada di elemen B, di elemen A. 2 ada nggak? 2 nggak ada. 3 ada nggak? 3 ada. Berarti di sini ketemunya 2. Ya, Pak. Jelas ya? Insya Allah jelas. Cukup jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Jelas. Tapi biasanya soal ujian tuh Itu nggak yang- seperti ini ya. Yang B kurang A kan 5-nya nggak ada juga, Pak. Nggak dimasukin ya, Pak. Nah, ini kan kita urutannya kan B selisih A. Jadi yang kita perhatikan elemen B-nya semua ini yang bukan merupakan elemen A itu yang mana? Jadi yang kita perhatikan anggotanya di sini. Oke, Pak. Oke, Pak. Berarti lihat awalannya ya, Pak. Ya, betul. Mantap, Pak. Selanjutnya ada operasi himpunan yang kelima, yaitu beda simetris atau symmetric difference. Beda simetris dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Wah, ini juga harus dibaca lagi ya. Kita harus cermati nih. Jadi ada banyak hal yang harus dibaca. Tapi biasanya ketika contoh sama ujian itu berbeda ya. Contohnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika ujian akar 2 ditambah pangkat 3 gitu. Kenapa begitu, Biasa, Pak? Pak. Bending saya, Pak. Ya namanya juga ujian ya. Nah, ujian itu kan sama dengan cobaan ya. Masuk. Oke. Beda simetris dari himpunan A dan B. Nah, beda simetris dari himpunan A dan B disimbolkan dengan A, kemudian tanda plus yang dilingkari B. Adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B. Tapi tidak pada keduanya. Nah, maksudnya apa? Kita, kalau bahasa Jawa itu jelentreh ke satu-satu. Kita apa ya kalau bahasa Indonesia? Lentreh ya, Pak. Jelentreh itu bahasa Jawa, apa ya namanya? Kita uraikan. Nah, bahasa Indonesia kita uraikan satu-satu. Itu, Pak.
Himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B. Berarti A atau B. A atau B. Tapi tidak pada keduanya. Tidak pada keduanya adalah tidak pada A dan B. Anda harus perhatikan simbolnya. A union B. Nah, A union B kurangi A intersek B. Atau A gabungan B kurangi A irisan B. Contohnya, di sini himpunan A itu terdiri anggota 2, 4, dan 6. Dan himpunan B itu terdiri dari anggota 2, 3, dan 5. Sehingga bagaimana kita menentukan berapa beda simetris dari himpunan A dan B? Nah, kita lakukan langkah step by step. A union B atau A gabungan B. A gabungan B sama dengan menggabungkan seluruh anggota A dan seluruh anggota B. Masih ingat ya? Jadi, anggotanya apa saja kalau A gabungan B? Coba saya tunjuk ya. Tunjuk. Tadi kan udah cewek ini. Bobby Filippo. Halo, Bobby Filippo. Sabar Pak, ada. Oke, Ya. siap. Oh ya, saya sudah sabar nih. Iya Pak, saya yang sabar. Oke. Coba kita satu persatu. A union B atau A gabungan B dari dua himpunan ini anggotanya apa saja? Anggotanya, Nah, anggota si A. anggota A gabungan B. Jadi kita fokus ke sini dulu. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ya. betul. Itu siapa itu namanya? Bobby. Yang jawab? Bobby ya. Yang ditanya Bobby Wafa. Oke, apa-apa. Kalau Iya. Oke. Apa? Filippo lagi ya. Berarti tadi anggota A gabungan B adalah 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Oke. Berarti kemudian selanjutnya kita ke step berikutnya. A irisan B atau A intersek B. Berarti mana yang anggota A itu juga merupakan anggota B. 2, terus sabar Pak. Intersek tadi itu apa Pak? Intersek itu kata kuncinya adalah dan. Yang ini analoginya kayak Nathan dan mamaknya Nathan itu tadi. Saya belum masuk Pak itu Pak. Oke, saya jelaskan lagi ya. A irisan B adalah suatu himpunan di mana anggota A dan anggota B itu memiliki anggota yang sama. Kalau dilihat di sini, anggota 2 di himpunan A itu sama nggak dengan anggota 2 di himpunan B? Sama ya? Berarti Ya. anggota himpunan A irisan B itu adalah 2. Kemudian 4. 4 di himpunan A itu ada nilai bilangan 4. Kemudian di himpunan B dia tidak ada bilangan 4. Kemudian ini bilangan 6 itu di B juga tidak ada bilangan 6. Sehingga A irisan B itu anggotanya hanya 1, yaitu bilangan 2. Nah, baru kita bisa menghitung beda simetris dari A dan B. Beda simetris dari himpunan A dan B. Dengan cara mengurangkan gabungan himpunan A dengan B dikurangi himpunan A irisan B. Tadi dijawab oleh siapa? Bobby ya tadi ya? A gabungan B atau gabungan himpunan A dan B itu anggotanya 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A irisan B anggotanya 2. Sehingga dikurangi aja 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 2, ketemunya adalah 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Operasi himpunan yang berikutnya adalah ke-6, yaitu Cartesian product. Cartesian product dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered waves.
yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Di sini adalah Cartesian product dari himpunan A dan B. Nah, notasinya adalah A kali B sama dengan himpunan anggota A, B, di mana A itu elemen A dan B adalah elemen B. Contohnya adalah seperti berikut. A itu ada anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B itu anggotanya A, B. Sehingga Cartesian product dari himpunan A kali B sama dengan 1 dikali 1, A, kemudian 1, B, kemudian 2, A, 2, B, kemudian 3, A, dan 3, B. Jadi ini adalah bentuk Cartesian product operasi himpunan yang berikutnya. Oke, ini materi yang terakhir terkait himpunan. Ini adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, jadi kalau misalnya kita sebut materi terakhir itu biasanya semakin semangat itu ya. Iya Pak. Wah, nilai kejujurannya bagus ya berarti. Oke, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka A gabungan B juga berhingga, yaitu A gabungan B sama dengan A tambah B kurangi A irisan B. Nah, sekali lagi kalau ada notasi seperti ini, dia menunjukkan jumlah anggotanya. Contohnya berikut ini. Himpunan A terdiri dari anggota 1, 2, 3. Kemudian himpunan B terdiri dari anggota 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita bisa menerapkan prinsip inklusi dan eksklusi. Di sini jumlah anggota A kan ada 3 karena anggotanya adalah 1, 2, 3. Ini 3. Kemudian himpunan B itu jumlah anggotanya, ini kita membahas tentang kardinalitas ya, adalah 5. Dan A irisan B itu ada berapa? Nah, kita lihat. 1 di sini nggak ada. 2 di sini nggak ada. Kemudian di sini 3. Oh, ada 1. Berarti yang A irisan B itu hanya bilangan 3 atau jumlah anggotanya adalah 1. Sehingga kita membahas prinsip inklusi dan eksklusi, maka A gabungan B sama dengan, jumlah anggota A gabungan B itu sama dengan jumlah anggota A ditambah jumlah anggota B dikurangi jumlah anggota A irisan B. Atau sama dengan 3 plus 5 kurangi 1 sama dengan 7. Nah, kita hitung di sini juga bisa. Kan, Pak? Ya, betul, jumlah anggotanya. Karena kita membahas kardinalitas, ada prinsip inklusi dan eksklusi. Coba kita lihat ya, berapa jumlah A gabungan B? 1, 2, ini 3-nya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Ada 7. Lalu itu 3. Habis. Bentar, ini bahas yang ini contoh berikutnya. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Nah, berarti ini kan membahas tentang kardinal atau membahas tentang berapa jumlah anggota pada suatu himpunan. Misalkan A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Sehingga A irisan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Persekutuan terkecil ya, jadi kalau 3 dan 5 itu kan 3 kali 5, 15. Berapa KPK dari 3 dan 4? Nah, 3 dari 4, 12. KPK dari 1 dan 2, 2 kan. Nah, ini konsep KPK, FPB kan Anda sudah mempelajari. Sehingga di sini kita bisa menjawabnya. Himpunan A sama dengan 100 bagi 3. Ketemunya adalah 33. Kemudian A irisan B adalah 100 bagi 15. Karena
15 itu adalah KPK dari 3 dan 5. Dan B itu adalah 100 bagi 5 sama dengan 20. Maka, berapa banyak bilangan bulat yang dia habis dibagi 3 atau 5, berarti A gabungan B jumlahnya berapa? Jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B dikurangi jumlah irisan A dan B, ketemunya adalah 33 tambah 20 kurangi 6 sama dengan 47. Nah. Jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan ya. Ya, Pak. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak itu kan, Pak. Kenapa? Yang tadi itu ada di learning kan, Pak? Ada. Oke, Pak. Dan termasuk tugasnya ya. Jadi tugasnya nanti ada ya. Tugasnya silakan Anda cek di learning. Oke, Pak. Hanya Minggu kan Pak ininya. Iya, seminggu. Biasanya mahasiswa itu sebenarnya kalau dikasih tugas 1 hari sama 1 minggu tuh nanti hasilnya akan sama. Ngerjainnya Iya. Saya pengen kuliah offline. -1 itu ya. Iya Pak, kuliah offline Pak. Tolong. Apa? Gitu, Pak. Ini online. Ya semoga online tuh Anda ada untungnya, ada nggak untungnya ya. Jadi untungnya itu Anda bisa langsung nggak takut terlambat ya, di mana aja Anda bisa mengakses ya. Ruginya ya Anda Masuk atau tidak ilmunya Pak? Nggak seru lah, Pak. nanti harus ada tugas terus biar masuk itu ya. Iya. Ojo ngono toh, Pak. Ojo ngono, Pak. Jangan. Ya namanya juga nasib. Ini loh, Pak. Ya kita saling berdoa bersama semoga ini segera berakhir ya. Apapun yang terjadi ya kita sementara. Amin Pak, amin Pak. Biar bisa ketemu Bapak. Nah, ini Pak, sebentar, Pak. Ini Pak. Siapa ini? Nathan ya? Bapak dicari ya, Pak. Bapak dicari mamanya Nathan, Pak. Pak, saya nggak suka belajar online, Pak. Saya lebih suka belajar offline. Katanya Andika ganteng kali. Bentar, saya mau Biar kali. lihat rekan-rekan semuanya nih. Pak dicari Ini- dicari mamanya Nathan, Pak. Nathan itu Mama saya di Nathan itu sebelah cowok, saya. Pak. Oke, Nathan tapi itu kenapa cowok gimana, satu-satu ya? Tadi. Terlalu banyak nih. Pak, Oke. nonton One Piece ya Pak? Kenapa? Jadi tugasnya terpisah dengan file PPT-nya ya, jadi silakan Anda nanti lihat. Kemudian Pak dipisahin. materinya juga sudah ada di learning, silakan Anda pelajari lagi. Oke, mungkin demikian, saya stop recording dulu.